Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video pembelajaran kali ini kita akan membahas materi berikutnya, operasi vektor, yaitu perkalian vektor ya. Kita akan bahas tentang perkalian vektor. Perkalian vektor. Perkalian vektor sendiri ada dua. Yang pertama ada perkalian titik. Perkalian titik. Dikenal dengan dot produk. Kemudian yang kedua ada perkalian silang. Perkalian silang dikenal dengan istilah cross product. Dikenal dengan istilah cross product. Nah, kita akan membahas yang pertama, yaitu tentang perkalian titik ya. Perkalian titik. Yang pertama kita bahas adalah perkalian titik. Perkalian titik. Atau dot produk ya. Nah, misal kita di mana untuk perkalian titik sendiri nanti hasilnya adalah skalar ya. Hasilnya skalar. Skalar artinya berupa nilai saja. Berupa nilai saja. Tidak ada vektor satuan yang ada di mengikuti nilai itu. Nilai saja. Oke, misal kita punya vektor A. Vektor A adalah, anggaplah 3 dimensi. Kita punya vektor A, AI tambah BJ plus CK. Kemudian kita punya vektor B, PI misalnya, kemudian QJ dan RK. Maka nilai vektor A dot B bisa dihitung dengan cara kita akan mengalihkan koefisiennya aja, yang ini A dengan P, B dengan Q, C dengan R. Nah, maka solusinya adalah A kali P ditambah B kali Q ditambah C kali R. Nah, itu untuk menyelesaikan A dot B. Ada juga salah satu atau cara yang lain, nilai A dot B bisa dihitung dengan cara besar atau panjang vektor A dikali dengan panjang vektor B dikali cos theta. Cos theta ini adalah sudut yang dibentuk oleh kedua vektor A dan B. Nah, untuk lebih memahami kita akan langsung ke contoh soal. Contoh soal yang pertama. Jika kita punya vektor A misalnya
vektor A nilainya adalah 2i plus 3j plus 5k, maka kemudian vektor B kita punya 4i plus 2j min k. Nah, pertanyaannya adalah tentukan nilai A dot B, misalnya seperti ini. Maka cara menjawabnya adalah apa? A dot B, berarti kita akan mengalihkan ini, kita akan mengalihkan nilai-nilai koefisiennya saja. Berarti kita akan mengalihkan ini 2 dengan 4, 3 dengan 2 plus 5, dan di sini ada min 1 ya. Oke, langsung saja. Berarti yang pertama ada 2 dengan 4, 2 kali 4. Ini ada plus plus, berarti plus 3 kali 2. Kemudian plus min, tentunya min 5 kali, di sini ada angka 1, 5 kali 1, maka kita peroleh 8, 6, min 5. Nilainya tentunya adalah 9 ya, nilainya adalah 9. Jadi A dot B itu nilainya adalah 9. Ya, perlu diketahui ada juga aturan untuk perkalian titik, di mana kenapa bisa menghasilkan besaran skalar? Itu karena aturannya adalah pada saat I dot I sama dengan J dot J sama dengan K dot K, itu nilainya adalah 1. Nah, sementara untuk yang tidak sama itu nilainya 0. Misalnya I dot J ataupun I dot K ataupun J dot K, itu nilainya adalah 0. Oke, kita lanjut ke contoh yang kedua. Mudah-mudahan bisa dipahami untuk contoh yang pertama. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Contoh yang kedua. Misalnya kita punya vektor 2 dimensi P, itu adalah 2i plus 3j. Kemudian vektor Q, misalnya kita punya min 3i plus 2j. Pertanyaannya, berapa besar sudut? Nah, tentukan misalnya ini. Tentukan besar sudut yang dibentuk oleh P dan Q. Nah, itu berarti jawabannya adalah, jadi kita akan menggunakan rumus yang tadi itu, yaitu A dot B, A dot B itu sama dengan panjang A dikali panjang B dikali dengan cos theta. Jadi kita akan mencari nilai ini dulu, A dot B berapa, yang ini berapa. Jadi kita cari masing-masing, yang ini kita cari, berarti ini ganti dengan P dan Q ya, sesuai dengan ini P dan Q, berarti kita pakai P aja sini, P dot Q ya, P dot Q sama dengan, sama ini 2 min 3, berarti dalam kurung sini 2 kali min 3 plus
3 kali 2. Oke. Berarti ini hasilnya min 6. Hasilnya 6. Ya, berarti ini nilainya adalah 0 ya. P dot Q kita sudah dapatkan nilainya 0. Kemudian kita akan mencari masing-masing. Yang ini kita cari yang ini. Sekarang kita cari yang ini. Kita hitung dulu nilai A dot nilai panjang A. Kita bisa hitung dengan cara apa? Akar yang ini ya. Ini kita ganti. Rumusnya adalah P dan Q ya. Oke, jadi kita ganti rumusnya yang ini. Kita ganti dulu kalau gitu. Ini kita ganti dengan P dot Q, ini P Q. Maka ini sudah kita hitung. Sekarang yang ini kita hitung, panjang P sama dengan akar. Yang ini 2 dan 3, berarti 2 pangkat 2 tambah 3 pangkat 2 sama dengan akar 4 tambah 9, berarti akar 13 ya. Kemudian panjang Q kita hitung sama juga, min 3 dan 2, berarti min 3 pangkat 2 tambah 2 pangkat 2. Nilainya adalah akar dari 94 sama dengan akar 13 juga. Nah, ini sudah ketemu, maka tinggal kita mencari cos theta-nya. Berarti cos theta saja. Cos theta bisa kita hitung dengan cara yang ini. Kita akan membagi PQ, kita bagi dengan hasil perkalian yang ini. Berarti di sini maka kita dapatkan yang di sini adalah nilai PQ. Nilai PQ-nya sudah dapat, nilainya adalah 0. Sementara yang nilai ini, oke, kita biar paham, ini kita hapus dulu. Ini P dot Q, ini panjang P, panjang Q, berarti PQ-nya kita dapatkan yang ini 0. Nah, ini tinggal kita kalikan akar 13 kali akar. Nah, ini kalau 0 dibagi berapapun pasti hasilnya 0 ya. Maka pertanyaannya adalah berapa sudutnya? Tentunya kita harus mengingat berapa nilai cos theta yang nilainya 0. Berarti nilainya adalah tentunya theta cos akan bernilai 0 pada saat sudutnya 90 derajat ya. Jadi cos 90 adalah 0 ya. Itulah pembahasan kita di video pembelajaran kali ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Silakan mencari soal yang berkaitan dengan materi ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.